Orang dulu kan Topo, Mukso. Topo ya. Ya, Topo. Tepatnya saya dulu tirakat. Kemudian ada guanya Antaboga, guanya Sesti Jenar, guanya Singo Barong. Tempat dulu saya tapanya gua Singo Barong. Ini otomatis kayak benteng. Ya. Coba lihat nih. Ini adalah benteng nih. Jadi bentengnya kalau secara zaman dulu mungkin udah anggap saya bilang 1 miliar tahun. Benteng ini masih kelihatan dari Wogel tuh ke tanah seperti gundukan. Oh, iya, benteng. Iya. Ini otomatis sana itu kerajaan tuh. Bisa jadi kerajaannya ada di atas. Ini bentengnya. Ya, ini benteng. Tapi mana mungkin kerajaannya ada di atas karena ini ada sendang. Ada air tirta kahuripan. Ini kan sumber Jolotuh. Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan hewan. Dengan hewan, sedangkan Prabu Alindarmo Prabu bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan bangsa jin kan sama. Iya. Zamannya sama dengan Nabi Sulaiman. Enggak apa-apa saya pakaian belangkon kayak gini, kayak orang kejawen yang monggo. Tapi ngaji saya hafid, saya bisa. Ngaji kitab saya tantang Salam Safinatun Najah bisa saya. Kadang-kadang ganteng-ganteng kok jalan kan. Ini ganteng-ganteng kok apa ini belum ketemu leluhurnya. Leluhur saya sudah ada, Pangeran Mandi Minyak mau apa? Sudah tahu Prabu Jelantara atau Prabu Suryo Sutro kan masih cucunya dari Alengkusumo. Alengkusumo siapa? Ya anaknya Prabu Alengdarmo. Nah gitu. Masih ada sangkut pautnya ya? Sama gini. Iya udah ketemu, masih nyambung. Semuanya masih ada sangkut pautnya. Cuman karena banyak sanggahnya, banyak turunan-turunan dari Prabu Jelantara atau Pangeran Mandi Minyak atau Prabu Tajemelela kata orang Sumedang, kata orang Galuh Purba mengatakan gitu kan. Jadi ini harus dikoreksi kan gitu. Siapa leluhurnya? Saya mempelajari siapa leluhur saya. Kata orang Sunda siapa karuhunnya. Ya, siapa kata orang Jawa itu ikut sopo kakang ari-arimu, sopo sing riene. Kata orang Hindu itu sopo reinkarnasi. Ya. Terus saya udah ketemu ya. Kalau reinkarnasi saya ya kalau diomong secara lain takutnya dibilang gendeng kan gitu ya. Ya udah leluhur saya yaitu adalah Pangeran Mandi Minyak. Adalah tahu sendiri semuanya ada Prabu Mandi Minyak, ada Prabu Jolo Sutro. Itu tahun 766. 766. Ya, setelah masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau di secara Islam itu sudah ada tuh, Islam sudah ada. Bisa misalkan ada siapa nggak ada, itu asalnya Islam pertama masuk di Indonesia itu ada ya, di Nusantara ya. Di adanya Syekh Mahmud yang di Baros di Langkat Sumatera Utara. Syekh Mahmud. Ini sejarahnya bagus sekali. Kemudian ada makomnya Siti Fatimah binti Maimun Leran sekitar 766 Masehi. Kemudian sama kalau nggak salah adalah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah leluhurnya para Wali Songo. Leluhurnya para Wali Songo. Di tanah Jawa ini ya Gus. Tanah Jawa. Asalnya. Tidak moro-moro kan langsung datang ke sini kan enggak. Memang ada istilahnya ada Islam yang istilahnya dari dulu sudah ada Islam yang radikal, Islam garis keras itu sudah ada. Seperti halnya ingat-ingat nih, Syekh Subagir, Syekh Ali Murtado. Syekh Ali Murtado itu punya anak bernama Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Ja'far Shadiq. Syekh Ali Murtado ini garis keras. Ya, dari Iran. Dari Iran. Sama Syekh Subagir. Syekh Subagir pun adalah dari garis keras. Dari Iran. Karena dari Baghdad. Ya. Dia tidak ada mau kompromi. Kalau misalnya Sabdo Palon tidak mau Islam, akan dibasmi. Seharusnya kan ada kompromi. Lalu moro-moro dia menancapkanlah tombaknya Sayyidina Ali di Gunung Tidar. Ya murad marid itu. Sebenarnya bisa diajak kompromi. Yang Sabdo Palon pun manusia juga. Seperti kita. Walaupun dia itu setengah dewa. Ya punya kelebihannya kayak setengah dewa lah. Ya. Kan gitu. Tapi yang Sabdo Palon juga manusia seperti kita atau disebut dengan Eyang Semar. Karena dia punya ajian Halimunan, punya ajian Halimunan.
Kemudian dia menjadi seorang penasehat. Penasehatnya Brawijaya. Dari masa ke masa. Umurnya kenapa bisa panjang? Sebelum terciptanya alam dunia ini, yang Sabda Pala memang sudah ada. Tapi di dalam ceritanya, para sang hyang-hyang memang pernah melatih para Pandhawa. Jadi yang Sabda Pala dikatakan seperti halnya Nabi Khidir. Panjang umurnya minum tirta kahuripan. Dulu di zamannya Wangsa Salendra kan sempat dicari. Iya. Dicari air itu. Di Indonesia ada. Ya. Nah, di Sendang kalau nggak salah namanya Sendang Kahuripan. Di mana itu? Sendang Tirto daerah kalau nggak salah. Kalau di Google itu ada tempatnya, patungnya. Saya bilang itu kemungkinan di Wangsa Salendra ya. Wangsa Salendra. Jadi patungnya ada yang mengatakan ini kan masih kesimpang siuran dari situs Purbakala, ada yang mengatakan bahwa itu Dewi Ratih. Ada mengatakan itu adalah istrinya dari Brawijaya pertama. Jadi atau yang mengatakan adalah itu Ken Dedes. Nah, itu masih ada kesimpang siuran. Menurut saya itu adalah patungnya Dewi Ratih. Kalau Ken Dedes itu patungnya bisa dilihat dari Loro Jongrang. Candi Loro Jongrang itu ada patung Ken Dedes. Jadi ada yang mengatakan versinya Loro Jongrang itu kutukan. Iya, betul. Ya, ada yang mengatakan ada kutukan. Kemudian ada yang mengatakan itu dibuat sama bangsa jin. Kalau dari versinya Dinas Purbakala itu mungkin juga bisa dibuat oleh bangsa manusia. Tapi mana ada kan candi dibuat dalam waktu satu malam kan semalam. Nah, memang ada mitosnya seperti itu, bangsa jin itu ada. Bangsa jin bang ada ya Gus ya. Seperti halnya gini yang Piccolo Nugroho kan gitu, ditumpaki sama yang Prabu Alingdarma. Sejarahnya kan Prabu Alingdarma kan banyak sejarahnya, semuanya umum kan. Sekarang ada juga di filmnya, bisa dilihat di YouTube juga. Prabu Alingdarma, siapa istrinya, siapa anak-anaknya. Berarti kayak di sini tuh petilasannya Alingdarma gitu ya. Tepat di sini digemblengnya Prabu Alingdarma Sabta dari kecil sampai jadi rojo. Sama gurunya. Iya. Dia kan dilatih lah. Iya. Dilatih waktu masih kecil, waktu itu masih muda lah. Dilatih. Dilatih menjadi seorang kesatria pilih tanding. Dikasih supaya ngerti seluruh bahasa binatang. Bisa komunikasi sama binatang kan itu kan masanya di zamannya Nabi Sulaiman. 10.000 SMM. Bukan SM. Sebelum Masehi berarti Mas, sebelumnya lagi itu ya. Sebelum Masehi. Sebelum silam Masehi. SMM. Jadi 10.000. SMM. Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan hewan. Dengan hewan, sedangkan Prabu Alingdarma bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan bangsa jin kan sama. Zamannya sama dengan Nabi Sulaiman. Zamannya sama. Dulu awalnya Gus Bayu kok bisa tahu tempat ini, Nogorojo ini? Ya memang udah daya tarik dari dulu kan, zamannya Mbah Susur masih hidup. Saya kan nggak tahu. Tahu sendiri atau ada firasat atau gimana gitu? Dari Saro juga sih, dari Saro. Mau kemana Mas? Mau ke Kulon. Dari tahun 90. Gitu. Jadi kalau orang-orang dulu kan, mungkin paling kok Melopati ya. Gitu. Kerajaan Melopati Mas ya. Memang dari dulu kan Kerajaan Melopati udah terkenal. Memang ini rutenya Kerajaan Melopati. Cuman dari jalan raya kan nggak kelihatan. Jadi kalau dilihat nih secara logika, kita jalan naik motor ke Wegil. Ya. Ini otomatis kayak benteng. Ya. Coba lihat nih, ini adalah benteng. Jadi bentengnya kalau secara zaman dulu mungkin udah, anggap saya bilang 1 miliar tahun. Benteng ini masih kelihatan. Dari Wegil itu kan tanah seperti gundukan. Benteng. Ini otomatis sana itu kerajaan tuh. Bisa jadi kerajaannya ada di atas. Ini bentengnya. Ya, ini benteng. Tapi mana mungkin kerajaannya ada di atas, karena ini ada Sendang. Ada air tirta kahuripan. Ini kan sumber Julo Tundo. Julo itu. Iya. Kalau dari Julo Tundo. Kalau nanti kan bisa tanya sama
Baselo ya, Mbah yang Silo juru juru kuncinya kuncinya ya. bagaimana sejarahnya. Kalau dari versinya Mbah Susul dulu mengatakan ini adalah anaknya dari Nogogeni. Nogo Geni. Nogogeni. Maksudnya julutundonya. Mhm. Mungkin anak Nogogeni kan banyak. Iya. Jadi Nogorojo ada Nogogeni Sendangnya di utara. Kemudian Sejarahnya seperti ada itu ya. Julutundo sebenarnya sini, tengah-tengah sini. Yang biasanya buat minum warga-warga. Ya, ngambil air itu Yang ya. ambil air dari sini sudah ada kerannya sampai ke Mbah Kenang. Ke atas itu dapat Jatingerang, Petilasan. Jadi Mukso. Sekarang dulu kan Topo, Mukso. Topo ya. Iya, Topo. Tepatnya saya dulu Tirakat. Kemudian ada guanya Antaboga, guanya Sesti Jenar, guanya Singo Barong. Tempat dulu saya tapanya gua Singo Barong. Gua Singo Barong. Dulu kan sempat ada yang kesurupan sini, kesurupan. Dulu kan sempat dibuat orkes. Ada sini kan ada panggung dulu. Nyanyi apa orkes lah. Iya. Bukan wayang waktu 17 Agustus. Atau moro-moro kesurupan artisnya. Ada yang kesurupan itu sih. Iya, dan dimasukin ini macan Singo Barongnya. Nah, akhirnya minta ambil air sini. Ada sama Mas Zilonya, udah ambil air, minumin artisnya ya mas. Sehat lagi sembuh lagi. Nah memang ada sini kan saya bilang kalau daerah sini masalahnya kan ini daerah anggaplah kerajaannya Melopati. Ini kan wilayah kerajaan jadi tidak asal main selonong aja. Harus izin. Harus ada izin kalau Kapuden ini. Lah. Kan sini kan dulu sempat jadi syutingnya Tukul Arwana jalan-jalan. Betul sekali. Sini Tukul Arwana jalan-jalan sampai syutingnya kan gitu. Ini tempat masih yang bersejarah ini ya Gus ya. Legenda saya bilang. Legenda. Jadi saya bilang urban legend. Urban legend. Urban legend ya ini. Bahkan seluruh dunia, bahkan dari orang India. Ada yang kesini ya Gus ya. Orang Jerman, bahkan seluruh dunia ini. Sekarang Kapungen yang masih di masih di istilahnya didatangi. Tertua menurut saya di dunia ya ini. Mungkin nomor 3-nya di dunia. Mungkin ada juga Kapungen lain. Tertua di dunia ada. Tapi nomor 3-nya ada. Nomor 3-nya di dunianya, bahkan di dunianya ada di sini. Nogorojo ini. Ya, sebelum ada yang lain. Ini kan dari zaman dari raja-raja terdahulu. Prabu Alindarmo itu zamannya Nabi Sulaiman. Sebelum itu kan ada masa-masanya. Anggaplah kalau di Arab tuh nabi-nabi, di sini nih prabu-prabu. Masa-masanya. Iya gitu. Sedangkan zamannya Rasulullah ingat-ingat nih. Zamannya Rasulullah sudah ada kerajaan. Sebelumnya anggaplah kerajaannya Prabu Anglingsumo. Zamannya Rasul Prabu Anglingsumo. Sempat raja India. Kalau dalam itu serat lontarnya itu sempat mengatakan dia melihat sinar dari barat itu kelihatan sempat membelah bulan sekian detik. Lalu menyatunya ya dari barat kelihatan. Kemudian sekian detik menyambung lagi. Kemudian serat itu sempat disampaikan sama Prabu Anglingsumo setelah masanya Prabu Alingdarmo Mukso. Tapi kalau Mukso kan karena beliau orang Hindu. Kenapa makomnya? Di Bojonegoro ada. Kemudian di gua mana itu ada. Orang Hindu itu matinya dibakar. Matinya dibakar. Kemudian abunya ditaruh, satunya di Melopati kepalanya, satunya badannya di Bojonegoro, satunya ada di dalam gua. Kan sesuai permintaannya beliau. Kalau andai kata saya meninggal, tolong abukullah dilarung. Kadang-kadang ada mengatakan dilarung. Ada yang dilarung di dalam gua, ada yang dilarung di laut, ada yang dilarung di gunung. Nah, maksud dilarung itu ada yang dikubur. Kayak di sini dikubur di sini. Di Melopati, kemudian dikubur di Bojonegoro. Ya asli semuanya karena itu adalah abu. Iya, paham. Jadi kalau yang jasadnya tadi dibakar, jasad dibakar tadi, Hindunya. abunya Abunya dibawa, ditaruh. Itu asli memang itu adalah jasadnya. Dikatakan ini asli karena itu ada abunya.
orang Hindu sebelah dengan wali Hindu. Ya dulu sebelumnya ada Islam kan Hindu dulu. Ya. Sebelum Islam masuk ke Iya, Nusantara iya, ya. sebelum ada Nusantara kan Hindu dulu. Iya, betul Jadi saya sekali. bilang itu ahli kitab. Jadi jangan menyalahkan orang Hindu. Ya sebelum ada agama lainnya. Iya. Hindu itu sudah lebih mulia tata kromonya, tapi orang sifat manusianya aja. Iya, betul sekali. Sifat tata kromonya itu tidak ada. Linggih-linggihnya kan nggak ada istilahnya. Apalagi kita orang Asia. Linggih-linggihnya itu masih ada, tata kromonya masih ada. Tapi kalau orang Eropa, lu gue seperti Jakarta kan gitu. Kamu ya saya kan gitu. Iya. Jadi Gus Bayu dulu juga pernah umroh ya? Yang ya umroh sempat umroh sekitar 2018 akhir. Kemudian lanjut lagi jalan. Yang kemarin alhamdulillah 2018 itu nyebut ibu, sekali jemput ibu lama di Mekah 42 tahun. Ibu di Mekah? Di Mekah 42 tahun. Sekarang udah pulang di Karawang. Ya, oh iya kan, jangan kan asli mana kemarin Lampung. Iya, Lampung. Kok bisa ada keluarga di Karawang? Udah lama. Sekitar ada 5 tahun belakangan. Di Karawang semua ya? Iya, di Karawang semua. Nah, memang saya punya tanah di situ ya cukup lama. Gitu. Kan keluarga besar juga dari pihak ibu, dari pihak mbah Weto, mbah perempuan ada di situ. Nggak kangen sama keluarga di rumah yang di Sumatera, yang di Bangka Belitung, memang dari keluarga besar dari bapak. Oh gitu. Dari bapak berhubung istrinya banyak, kawin terus kan gitu. Ya saya yang tua yang ngalah kan gitu, lebih ngikut ibu. Ngikut ibu ya. Ibu mumpung masih sehat. Di Karawang ya Gus ya? Di Karawang ya. Rencana sebelum puasa mau pulang ke Karawang ya? Pulang dulu mungkin ya ngimamin lah sana taraweh sana. Ya biasa ngimamin, buka tadarusan di sana. Anak-anak belajar ngaji kan. Enggak apa-apa saya pakaian belangkon kayak gini, kayak orang kejawen yang monggo. Tapi ngaji saya hafid, saya bisa. Ngaji kitab saya tantang Salam Safinatun Najah bisa saya. Saya biasa. Karena memang karena didikan saya dulu seperti itu. Karena saya belajar. Kiai bukan satu kiai. Saya belajar Kabil Lufi. Kemudian belajar berapa Habib dari Umar. Kemudian masih hidup Syekh Habib Syekh Bafakih Batu Putih dulu. Di timurnya Mahampe masih hidupnya. Banyak kiai. Kemudian saya sama belajar sama Kiai Mahfud. Kiai Mahfud bukan Mahfud MD. Kiai Mahfud yang di Tuban. Belajar kitab-kitab. Kemudian Kiai Mahfud tuh nasabnya ada Gus Ali Sidoarjo. Kemudian Kiai Mahfud ini punya guru juga, masih turun dari Mbah Sunan Prapen, masih turun dari Mbah Sunan Giri. Jadi nasabnya, saya tuh nasabnya itu, jadi nasabnya belajar guru itu harus punya. Kemudian lah ya. Kemudian saya pernah belajar sedikit tentang di apa istilahnya itu DBAT. DBAT tuh kata orang tarekoh tuh ditalkin. Seperti orang mati di beat, ditalkin orang tarekoh. Pernah belajar di Abah Hanom Suralaya, di Tasikmalaya pernah belajar di beat lah, di Sahadat ditalkin. Seperti Habib Lufi ketua tarekoh umum seluruh dunia, Habib Lufi Pekalongan. Alatos namanya, Habib Lufi bin Yahya Alatos. Berarti muter terus ya? Jadi muter-muter. Saya belajar tapi sambil napak tilas. Ya? Bukan hanya satu guru. Banyak guru. Jadi banyak guru. Sekalipun anak kecil dia bisa ilmu al-hikmah. Bisa nyembuhin ayam pitingnya bisa hidup. Nah, kan gitu. Itu guru bagi saya. Jadi belajar itu jangan takut selama masih muda, masih sehat. Jangan pandang dia ini tua atau masih orang tuanya. Kadang-kadang kalau belajar yang udah tua, kadang-kadang memorinya masih ini agak lupa. Kadang-kadang tapi kalau gurunya masih muda, masih istilahnya umur sekitar 55, mungkin saya akan belajar. Dari guru karena banyak pengalaman. Ya, pengalaman inilah saya napak tilas sambil ke wali-wali. Saya juga silaturahmi ke kiai-kiai. Para habaib, walaupun ke dukun, yang penting dukun yang benar kan gitu. Dukun pawang hujan, dukun bayi, kan lebih kayak gitu. Dukun tabib. Tabib belajar saya. Sekalipun tabibnya itu adalah orang Cina. Tabib pengobatan ada ya gitu ya. Ada.
daerah-daerah tertentu. Apalagi Gitu. Gus yang ingin disampaikan Gus? Ya gitu aja. Itu Yang aja ya, penting Gus, kalau ya? mau hater-hater mau komen rondo-rondo silakan daftar sini. Teman tuh banyak yang Komen yang ya. singa ya. Ya silakan bukan mencari ya jati diri sudah ketemu. Tinggal saya mau Bukan mencari jati diri ya Gus ya ya. jati Jadi diri udah ketemu sudah ya. ketemu. Tinggal mau jenengnya aja karena saya kan masih usia masih 48 jadi masih banyak belajar juga. Banyak belajar itu dari pengalaman. Berarti dari Musafir ini Jadi banyak pengalaman yang Gus Bayu pengalaman dapatkan ya. misalnya tidak bisa menyelesaikan masalah ini siapa tahu ada solusinya. Bagaimana misalnya orang belajar kalau misalnya usaha belajar kayu bagaimana, belajar montir bagaimana, belajar orang usaha tambak bagaimana, belajar orang usaha dagang bagaimana. Harus Ada belajar, ilmunya ada semua. ilmunya semuanya. Oke. Jadi belajar seperti itu. Kan saya masih belajar juga. Bukan artinya Masih sok belajar merasa terus ya Gus ya. belajar terus. Ya, ini rencana mau Musafir ini sampai kapan? Nanti insya Allah kalau semampunya saya paling-paling udah umur 55 atau 60 mungkin sudah mungkin Istirahat ya. istirahat. Di rumah sama Mungkin keluarga kayak ya, Mbah Gus ya. siapa itu yang jenggotan udah jenggotnya segini mungkin udah berhenti mungkin makanya sepeda jalannya yang dekat-dekat. Oh iya betul. Waktu-waktu kalau mungkin mau kangen ke Nogorojo setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nanti calling Gus. Ya, Ternyata calling insya Allah main ya Gus ya. ya. Silaturahmi tetap Iya. terjaga. Ya gitu aja lah. Oke teman-teman, itu tadi silaturahmi kita dengan Gus Bayu, ngobrol bareng Gus Bayu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.